Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yasmin Putri Gustano. Di sini akan mempresentasikan UAS Big Data kami, yaitu Teliumat, dari kelompok 1 kelas profesional 4. Pada kelompok 1 ini ada Fajar Sofani, Aprilia Rizky Prastika, Nyoman Rizka Emilia, Erwin Melisa R, Mawar Agnes S, Uswatun Hasanah, Yasmin Putri Gustano, dan Salma Salsabila Hadi. Bagian pertama, data understanding dan strategi. Strategi pengumpulan dan integrasi data. Identifikasi sumber dan format data. Untuk data ini ada terbagi 3. Yang pertama ada transaksi, terdapat data customer ID, transaction date, total purchase, dan stock location. Ini adalah data penjualan fisik atau online. Lalu yang kedua ada kunjungan web, memuat visit data, visit duration minutes, dan pages visited, mengidentifikasikan aktivitas customer di website. Lalu yang ketiga ada media sosial, memuat dari review sentiment, dalam kurung positif atau negatif, dan juga social interaction. Lalu ada potensi value creation untuk transformasi bisnis Teliumat. Dari sumber data transaksi, potensi value creation-nya adalah segmentasi pelanggan berdasarkan nilai belanja, RFM analysis, lalu prediksi customer lifetime value yaitu CLV, lalu ada optimalisasi stok dan lokasi distribusi berdasarkan lokasi pembelian. Lalu untuk sumber data kunjungan web, yang pertama ada analisa pelaku browsing, menjadi identifikasi produk populer dan titik drop off. Lalu yang kedua dari targeting pelanggan yang belum menyelesaikan checkout. Yang ketiga adalah pengoptimalan UX UI berdasarkan durasi dan halaman yang paling sering dikunjungi. Nah, untuk sumber data media sosial, yang pertama adalah analisis sentimen untuk pemantauan reputasi brand, lalu yang kedua ada identifikasi campaign yang paling menarik dari jumlah interaksi, lalu ada pemetaan pain point pelanggan dari sentimen negatif menjadi strategi pelayanan pelanggan. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya, Salma Salsabila Hadi, mengenai slide yang kelima, yaitu eksplorasi data dengan Python, di mana dari file CSV ini kami olah data dengan menggabungkan ketiga data berdasarkan ID pelanggan. Yang pertama dari ID transaksi, dari web visit, dan juga sosial medianya. Berikut adalah hasil olah data Python dari kelompok kami. Kemudian selanjutnya kami pun mengolah data dengan Python dengan mengklasifikasi pelanggan menjadi 3 segmen. Yang pertama dengan segmen engage, kemudian moderate, dan juga low value. Berikut adalah hasil olah data Python dari kelompok kami. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Dalam slide ini menunjukkan eksplorasi awal data pelanggan untuk menghitung CLV atau Customer Lifetime Value. Itu menggunakan Python serta mengelompokkan pelanggan ke dalam segmen berdasarkan nilai CLV mereka. Jadi di sebelah kiri ada sisi tabel yang mana bisa diartikan sebagai pelanggan dengan CLV tertinggi cenderung berada di segmen engage, sementara CLV rendah termasuk low value. Ini penting untuk targeting strategi retensi dan promosi. Gambar sebelah kanan itu ada potongan kode Python yang menunjukkan import dan baca data, hitung CLV, segmentasi pelanggan, kemudian menambahkan kolom segmentasi ke data frame, menyimpan data hasil eksplorasi sebagai file baru. Jadi kode ini menunjukkan proses otomatisasi analisis data pelanggan untuk mendukung pengambilan keputusan berbasis data. Jadi kesimpulannya, CLV adalah indikator penting dalam memahami nilai jangka panjang pelanggan. Kemudian segmentasi CLV menunjukkan perusahaan fokus pada pelanggan paling bernilai tinggi. Lalu Python dan Pandas sangat efektif untuk eksplorasi data dan segmentasi otomatis. Eksplorasi data dengan Python untuk analisa berdasarkan scatterplot hubungan aktivitas web dan CLV, Customer Lifetime Value.
Berdasarkan scatter plot yang ada, distribusi segmen CLV untuk segmen engage sebagian besar memiliki nilai CLV tinggi dan tersebar merata pada durasi kunjungan pendek hingga panjang. Ini menunjukkan bahwa pelanggan engage tidak selalu menghabiskan waktu lama di web. Mungkin mereka sudah tahu apa yang ingin dibeli. Untuk segmen moderate, tersebar cukup luas di area tengah grafik, menunjukkan pembelian sedang dan aktivitas sedang. Ada indikasi bahwa durasi kunjungan sedikit lebih tinggi dari low value, tapi CLV-nya masih moderate. Untuk segmen low value, banyak berada di area kiri bawah, durasi rendah dengan pembelian yang rendah. Hal ini menunjukkan bahwa pelanggan yang tidak terlalu aktif di web juga berkontribusi rendah terhadap penjualan. Segmentasi pelanggan berbasis data transaksi, perilaku kunjungan website, dan sentimen media sosial menunjukkan bahwa pelanggan engage cenderung memiliki nilai belanja yang tinggi, durasi kunjungan yang lama, serta interaksi sosial yang kuat. Sementara itu, segmen low value masih memiliki potensi ditingkatkan melalui retargeting dan peningkatan pengalaman pengguna. Data menunjukkan korelasi antara durasi kunjungan web dan nilai transaksi, serta pengaruh sentimen terhadap potensi loyalitas. Bisnis insight dan rekomendasi. Apa insight utama yang dapat Anda berikan kepada CEO? Rekomendasi strategi bisnis untuk Telumart berdasarkan analisa data dan scatter plot hubungan aktivitas web dan CLV. Segmen pelanggan aktivitas web tinggi plus CLV-nya rendah. Dengan ciri-ciri sering mengunjungi situs tapi jarang belanja. Strategi yang direkomendasikan adalah retargeting iklan, diskon khusus produk yang dilihat, email rekomendasi personal. Yang kedua, aktivitas web rendah plus CLV-nya itu tinggi. Dengan ciri-ciri tidak sering browsing tapi beli dalam jumlah besar. Strategi yang direkomendasikan adalah loyalty VIP program, penawaran eksklusif langsung melalui email atau WhatsApp, fast track experience. Yang ketiga, aktivitas web tinggi plus CLV-nya itu tinggi. Dengan ciri-ciri aktif dan loyal yang merupakan pelanggan ideal. Strategi yang direkomendasikan adalah jadikan brand ambassador, memberikan referral bonus, membership eksklusif dengan early access produk. Yang keempat, aktivitas webnya rendah plus CLV-nya juga rendah. Ciri-cirinya tidak aktif dan tidak banyak belanja, dan hal ini rentan churn. Promo onboarding merupakan strategi yang direkomendasikan dengan memberikan diskon khusus kepada pelanggan baru, juga melakukan analisis friksi UX, dan juga melakukan pop-up survey. Untuk implementasinya, Telumart dapat mengimplementasikan CRM 360 Tools untuk melakukan segmentasi pelanggan secara otomatis dan melakukan personalisasi offer berdasarkan behavior atau data aktivitas pelanggan. Yang kedua, membuat desain campaign marketing berbeda untuk setiap segmen pelanggan. Menggabungkan data sentimen sosial media untuk memperkuat segmentasi. Dan yang terakhir, berfokus kepada peningkatan kepuasan pelanggan untuk mempengaruhi peningkatan tier segmentasi level pelanggan. Baik, selanjutnya saya Mawar Agnes Simanjuntak akan melanjutkan penjelasan pada poin 3, bisnis insight dan rekomendasi terkait rekomendasikan satu inisiatif strategis berbasis data yang mendukung bisnis metamorfosis Telumart ke arah perusahaan berbasis digital. Implementasi program personalization berbasis AI atau CRM 360 Tools. Yang pertama adalah menggunakan mesin learning dalam pengolahan data pelanggan untuk menyajikan rekomendasi produk, promo, dan konten yang disesuaikan berdasarkan profil dan perilaku pelanggan. Yang kedua, menargetkan pelanggan moderate dan low value untuk meningkatkan konversi. Dan yang ketiga, menyatukan data transaksi, web, dan media sosial untuk menciptakan pengalaman omni-channel yang konsisten. Slide berikutnya adalah kesimpulan. Kesimpulannya adalah Telumart memiliki potensi besar untuk bertransformasi menjadi perusahaan retail berbasis digital melalui pemanfaatan big data. Dengan menggabungkan data transaksi, perilaku
kunjungan situs web dan aktivitas media sosial, perusahaan mampu memahami pelanggan secara lebih menyeluruh dan akurat. Analisis yang dilakukan menunjukkan bahwa segmentasi pelanggan dapat mengungkap peluang strategis untuk meningkatkan loyalitas dan nilai transaksi. Melalui pendekatan berbasis data ini, Telumart tidak hanya meningkatkan efisiensi operasional, tetapi juga strategi pemasaran yang lebih tepat sasaran. Rekomendasi utama yang diberikan adalah menerapkan strategi segmentasi pelanggan dan personalisasi offer yang berbasis AI untuk mendorong keterlibatan pelanggan, memperbaiki pengalaman pengguna secara keseluruhan, dan mendukung transformasi digital yang berkelanjutan. Berikut adalah penjelasan terakhir dari materi ini. Demikian presentasi final assignment dari kelompok 1 mengenai Big Data Strategi pada Telumart. Kami berharap apa yang telah kami sampaikan dapat memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang penerapan Big Data, terutama dalam sebuah perusahaan atau organisasi. Terima kasih atas perhatian dan kesempatannya. Kami ucapkan terima kasih.